Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Prianggo dan teman-teman semua, saya Fahri Ramadan dengan NIM 2311154, perwakilan dari kelompok 3 mata kuliah aplikasi pengolahan data kuantitatif dan kualitatif, dengan anggota yang pertama Iqbal, Irgi Abrian, Lukman Haji, Lucy Hasidah, dan Marsa Patikasari. Baik, di sini masing-masing dari kami akan mempresentasikan satu jurnal ataupun artikel yang kami temui. Baik, yang pertama saya akan mempresentasikan satu jurnal yang saya temui dengan judul Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam, Filosofis, Psikologis, Sosiologis, serta Teknologis. Baik, kemudian identifikasi jurnalnya. Yang pertama, jenis data. Data yang digunakan yaitu data kualitatif. Kemudian teknik pengumpulan datanya dengan melalui studi literatur, dengan menelusuri dokumen-dokumen publikasi yang relevan, dengan kajian landasan pengembangan kurikulum PAI. Kemudian sumber datanya berasal dari dokumen publikasi kepustakaan, dari artikel, buku, serta literatur ilmiah lainnya yang terkait dengan pengembangan kurikulum, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Abrian dari kelas PAI 5E dengan NIM 2311142. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penerapan Metode Tim Quiz dalam Meningkatkan Motivasi dan Kedisiplinan Siswa pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Barbo. Di dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ada data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatifnya berupa deskripsi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait motivasi serta kedisiplinan siswa. Adapun kuantitatifnya berupa data hasil observasi yang dihitung dalam bentuk persentase dan rata-rata untuk membandingkan siklus 1 dan 2. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang pertama observasi, ini untuk menilai motivasi belajar dan kedisiplinan siswa di kelas. Ada wawancara dengan guru dan siswa guna mengetahui tanggapan serta kendala. Dan yang terakhir ada dokumentasi berupa catatan, foto, dan arsip kegiatan pembelajaran. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama ada sumber primer, siswa kelas 7 SMPN 1 Barbo yang berjumlah 27 orang, di mana terdiri dari 12 perempuan dan 15 laki-laki. Kemudian ada sumber data sekunder, dokumentasi sekolah, catatan observasi, dan referensi terkait metode pembelajaran. Mungkin sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, NIM 2311157. Izin Bapak dan teman-teman, saya akan melanjutkan analisis data pada mata kuliah aplikasi pengolahan data kualitatif dan kuantitatif. Nah, kali ini jurnal yang akan saya analisis datanya adalah jurnal dengan judul Pengembangan Modul Digital Pendidikan Agama Islam berbasis kearifan lokal Kalimantan pada materi penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Nah, yang pertama, jenis data. Pada jurnal ini ada dua jenis data yang digunakan. Yang pertama, data kualitatif. Di sini data kualitatifnya berupa hasil observasi, wawancara, dokumentasi, serta tanggapan siswa dan guru. Kemudian data kuantitatif berupa hasil kuesioner validasi ahli, kemudian kuesioner respon guru, dan kuesioner respon siswa yang dianalisis menggunakan skala Likert. Kemudian teknik pengumpulan data. Nah, pada jurnal ini teknik pengumpulan data yang digunakan itu ada 4. Yang pertama, observasi, untuk menilai proses pembelajaran di sekolah dan mengidentifikasi bahan ajar yang digunakan. Kemudian wawancara, narasumber wawancara pada
pengumpulan data ini adalah guru PAI kelas 10 SMA Negeri 3 Palangkaraya terkait pembelajaran penggunaan media dan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, dokumentasi. Dokumentasi berupa buku pegangan guru dan siswa PAI, modul pembelajaran guru dan siswa kelas 10, serta foto kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah kuesioner. Kemudian sumber data. Sumber data pada jurnal ini ada 4 juga. Yang pertama, guru PAI kelas 10 SMA Negeri Palangkaraya sebagai narasumber wawancara dan pengisi kuesioner respon guru. Kemudian yang kedua adalah siswa kelas 10-2 SMA Negeri 3 Palangkaraya yang berjumlah 18 siswa sebagai subjek uji coba modul dan pengisi kuesioner respon siswa. Kemudian yang ketiga, dosen IAIN Palangkaraya sebagai validator ahli materi dan ahli media. Dan sumber data yang keempat adalah dokumen sekolah, buku pegangan guru dan siswa, modul pembelajaran, serta data-data terkait siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Palangkaraya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Aji. Izin Bapak dan teman-teman semuanya, saya di sini ingin melanjutkan penemuan jurnal dari kelompok kami. Di sini saya menemukan jurnal yang berjudul Pendidikan Moderasi Beragama, Memahami Dialog Agama, Perspektif Teori Otto Scharmer dalam Program Kelas Penggerak Gus Durian. Baik, di sini di dalam jurnal tersebut untuk jenis datanya menggunakan data kualitatif yang berupa narasi, pengalaman, persepsi, dan deskripsi dari informan. Terus untuk teknik pengumpulan datanya di sini menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi yang berupa materi, laporan, foto, dan video. Terus untuk sumber data di sini untuk sumber datanya itu di dalam jurnal menggunakan orang, yaitu peserta KPG 2 orang perempuan usia 18 sampai 30 tahun. Terus pengelola program KPG 2 orang laki-laki dan ketua koordinator jaringan Gus Durian Bandung 1 orang laki-laki. Sekian penemuan dari jurnal yang saya temukan. Saya lanjut ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis jurnal pendidikan agama Islam, yaitu dengan judul Pendidikan Islam dan Kerukunan Antar Etnis, Peran Muhammadiyah dalam Menjembatani Masyarakat Muslim Dayak dan Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Identifikasi yang pertama, jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, berupa deskripsi, dokumen, narasi, pengalaman mualaf Dayak, serta hasil wawancara. Terus untuk teknik pengumpulan datanya, itu yang pertama studi dokumentasi. Itu sumber utamanya dokumen internal, Muhammadiyah, dan literatur terkait. Selanjutnya wawancara informal atau eksploratif. Selanjutnya triangulasi dokumen, dipakai untuk menjaga keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber tulis. Terus yang ketiga, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama data primernya, laporan kegiatan, publikasi organisasi, kurikulum pendidikan, dokumen program pembinaan, mualaf serta wawancara dengan mualaf dan pembina. Terus untuk data sekundernya, artikel ilmiah, jurnal, berita daring, literatur akademik tentang etnis Dayak, Banjar, dan Muhammadiyah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasida dari kelas PAI 5E dari NIM 2311163. Baik, judul artikel penelitian yaitu pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan akhlak pribadi siswa SMPN 2 Gandang Rejo, Karanganyar.
Nah, jenis data yang digunakan yaitu campuran atau mixed method, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Alasannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif berupa hasil angket yang diolah dengan SPSS 25 dan data kualitatif berupa analisis deskriptif untuk menjelaskan hasil angka agar lebih mendalam. Nah, teknik yang digunakan yaitu berupa kuesioner, wawancara, dan observasi. Alasannya, karena angket ini digunakan untuk mengukur pola asuh orang tua dan akhlak siswa secara kuantitatif, sedangkan wawancara serta observasi dipakai untuk memperkuat data dengan informasi kualitatif. Selanjutnya yaitu sumber data yang digunakan, yaitu siswa dan guru. Penjelasannya, karena data utama diperoleh dari siswa melalui angket, sedangkan guru dijadikan sumber data pendukung untuk memperkuat penelitian. Yang terakhir yaitu instrumen penelitian yang digunakan yaitu angket atau kuesioner tertulis, pedoman wawancara, dan lembar observasi. Baiklah, saya Marsvetika Sari dengan NIM 231162. Di sini saya akan mempresentasikan satu judul yang saya temui yang berjudul Profesionalisme Guru PAI sebagai Pilar Pendidikan Karakter di Era Globalisasi. Yang pertama judul tersebut, yang kedua adalah identifikasi, mencakupi jenis data. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder seperti teks atau artikel, jurnal, buku, dokumentasi resmi, dan sebagainya. Penelitian ini berupa studi pustaka. Yang kedua, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur yang mana peneliti harus membaca, menyimpulkan, menganalisis, dan mencatat dari sumber pustaka yang relevan. Analisis data ini dilakukan dengan analisis isi atau konten analisis. Yang ketiga, sumber data. Penelitian ini bersumber dari jurnal ilmiah terkait pendidikan PAI, buku-buku pendidikan dan karakter, dokumentasi atau dokumen resmi seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, Perdirjen Peraturan Menteri. Yang terakhir, artikel akademik yang mendukung topik dari judul tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.